Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel saya, yaitu di channel Ici Anak Sape ya. Kali ini aku akan berbagi informasi kepada kalian, bagi kalian yang mau kerja ke luar negeri ya. Syarat-syarat untuk menjadi TKW. Syarat yang pertama, agar kalian bisa kerja di luar negeri itu, kalian itu harus mengikuti persyaratannya. Persyaratan yang pertama itu, kalian itu harus terdaftar pada dinas kabupaten atau kota, kartu tanda pendaftaran pencari kerja atau AK1 ya. Terus syarat yang kedua yang minimal usia kalian itu 18 tahun yang dibuktikan dengan melampirkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga itu melampirkan ijazah pendidikan terakhir. Terus kalian itu harus melampirkan ijazah ya. Jadi kalau kalian mau pergi ke luar negeri itu harus ada ijazah. Oke, yang keempat, melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi kalian itu harus ada surat sehat jasmani dan rohani, berarti tidak ada penyakit ya. Oke, yang kelima, melampirkan surat keterangan catatan kepolisian ataupun yang namanya SKCK. Terus yang keenam, surat keterangan izin dari suami atau istri bagi calon TKI tenaga kerja Indonesia yang sudah menikah, atau orang tua bagi calon yang belum menikah, atau status janda atau duda, atau wali bagi calon TKI yang orang tua suami istri sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oke, yang ketujuh, tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Oke, yang kedelapan, serta syarat lain yang tertulis dalam perjanjian tertulis, yaitu itu adalah syarat-syarat menjadi TKW ya. Kemudian setelah kalian memiliki surat tersebut ataupun perlengkapan syarat-syarat tersebut, kalian akan melalui proses. Proses yang pertama itu kalian itu harus guys, setelah kalian memenuhi persyaratan tersebut, kalian akan melanjutkan persyaratan berikutnya ya. Untuk proses ke luar negeri, kalian itu harus melakukan ya seperti proses pembelajaran terlebih dahulu, mengikuti prosedur yang disediakan oleh PT atau perusahaan yang membawa kalian ya. Jadi kalian itu akan dilatih terlebih dahulu ya. Proses yang pertama, kalian itu harus mengikuti pembelajaran, yaitu belajar bahasa asing sesuai bahasa yang kalian, misalnya kalian mau pergi kerja ke Hong Kong, jadi bahasa yang kalian pelajari yaitu bahasa Hong Kong, yaitu bahasa Kantonis ya. Jadi seperti halnya kalian dituntut untuk melakukan proses pembelajaran selama bertahap antara 3 bulan atau sampai 4 bulan ataupun sampai 6 bulan sampai kalian mendapat job ya dari employer ya ataupun dari majikan kalian. Kalau kalian sudah mendapat job, kalian harus melakukan ujian di dalam PT tersebut, kemudian lulus. Kemudian kalian akan diarahkan untuk proses sesuai aturan-aturan yang disediakan. Oke. Setelah itu kalian akan diberangkatkan ke negara tujuan masing-masing. Jadi prosesnya sangat singkat. Cuma yang dibutuhkan di sini kita disuruh tuntut untuk bersabar ya, bersabar. Bersabar dalam hal di sini kan kita kan tidak tahu nasib setiap orang kan berbeda-beda ya, jadi tidak sama. Ada yang mendapatkan baru masuk PT 3 bulan dia
dia kemudian ujian, kemudian lulus, terus dapat job, visanya turun, terus proses penerbangannya sudah siap dilakukan. Oke, itu adalah langkah-langkah ya. Kemudian kalau masalah paspor, nanti pihak sponsor akan membantu kalian bikin paspor ataupun pihak PT ya. Jadi itu adalah urusan mereka. Jadi kalian cukup sediakan persyaratan utama yang tadi saya bacakan ya, syarat yang utamanya. Oke, lebih jelasnya saya akan menceritakan karena saya kerjanya di Hong Kong. Saya akan menceritakan keseharian saya seperti apa, mulai dari pagi sampai malamnya jam berapa istirahat. Oke, lebih lanjutnya kalian jangan lupa nonton lagi ya di video saya. Untuk yang keduanya saya akan share lagi. Terus yang ketiga ya, apabila kita melanjutkan dengan pihak majikan yang ketiga, terus visa yang kedua kan udah turun, susah banget kan. Terus visanya udah turun, kita udah masuk majikan, terus kitanya break lagi, notice lagi. Ya Allah, itu susah banget guys. Kalau di Hong Kong 2 kali aja kita akan dipulangkan ke Indonesia guys. Jadi hati-hati ya guys ya, kita kan dipulangkan di Indonesia. Hong Kong ini tidak sembarangan bisa gonta-ganti majikan. Saya harus majikan itu, enggak. Susah ya, karena pihak imigrasi itu sulit banget menurunkan visa kita ya. Kitanya harus dipulangkan dulu ke Indonesia. Itu yang susah kalau di Hong Kong. Apalagi kalau yang ada kasus pencurian lah, kasus ini itulah, wah itu akan di blacklist guys. Jadi untuk kalian yang mau kerja di Hong Kong, siapkan mental ya, agar tetap semangat, dan siapa tahu bisa siapkan mental agar tetap kuat, karena negara Hong Kong itu keras guys. Tidak sembarangan ya, yang dimana kerjanya itu 24 jam. Tergantung dari majikan juga sih ya, tapi banyak yang bilang kalau Hong Kong itu adalah negara hukum, terus pekerja 24 jam ya, tapi tergantung dari jobnya apa dulu kan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, itu kesalahan dari saya, mohon dimaafin ya. Semoga video-video saya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ataupun video-video saya agar bisa pokoknya terupdate lah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.